Melo niaga teteniola sabato tapurana lawa ada. Melo niaga teteniola purana patentuni puange. Luar biasa. Ukivi. Ya. Akhirnya bisa juga datang. Akhirnya. Setelah 2 minggu saya 2 tunggu-tunggu. Iya, gara-gara ini sibuk-sibuk. Luar biasa. Alhamdulillah. Ada jika kegiatan. Tunggu dulu. Kita ini jago menyanyi dari kecil atau memang pernah ikut kursus atau bagaimana? Awalnya itu coba-coba Jito. Coba-coba akhirnya merasa wah kayaknya bagus ini suaraku. Jadi berlatih terus otodidak Ji. Oh. Itu kalau kita menyanyi tuh ketahuan sekali kalau kita menyanyi memang karena ada ciri khasnya sendiri. Waduh. Iya. Berkarakter. Ya. Jadi Ukivi ini seorang musik kreator, ya. Selebgram juga bisa dibilang lah, bisa dibilang influencer juga. Kalau saya tidak salah, ya pantas dibilang artis Bugis yang lagi viral. Waduh. Atau? Alhamdulillah. Saya tuh tahunya kita awalnya ini saya tidak tahu kalau kita tuh penyanyi. Karena saya tahu kita tuh marketing. Ya. Zaman dulu. Pernah kita sama-sama di salah satu instansi. Nah, ternyata ke belakang saya tahu ternyata kita ini penyanyi memang. Jadi begini ceritanya waktu sama-sama kita kerja kebetulan atasanku. Bos. Begini ceritanya dulu waktu jadi karyawan lah ya di instansi itu, sambil ngantor saya biasa sambil terima job nyanyi, tapi tidak ketahuan di kantor. Jadi baru di sini sekarang dibuka. Nah, begini. Sebelum kita lanjut ini, saya kasih pertanyaan 5 pertanyaan. Nah, kita jawab. Kita jawab cepat, Kidi. Jawab cepat. Iya. Nah, ya siap nih. Siap. Nah, lebih terkenal di TV atau di medsos? Medsos. Ya, lanjut. Hasilkan uang dari panggung atau hasilkan uang dari YouTube? Dari YouTube. Lebih suka lagu Bugis atau lagu pop Indonesia? Lagu pop Indonesia. Lebih memilih bernyanyi solo atau membentuk band? Solo. Memilih job acara wedding atau menyanyi di kafe? Wedding. Wah. Karena di wedding banyak tuh. Iya, alhamdulillah. Sama aja sebenarnya kalau di kafe juga. Biasa ada undangan-undangan kayak grand opening apa sama aja. Oh gitu deh. Nama panggilan ini Ukivi atau nama aslinya siapa sebenarnya? Waduh, harus dibongkar di sini. Ya. Nah, tahu semua nanti pemirsa. Ya. Atau saya perlihatkan KTP sekarang? Oh, tidak. Jangan nih. Nama lengkap saya Sukriyadi. Nama panggilannya kalau di kampung kebetulan saya tinggal di Karyango, Desa Panandrang, Kabupaten Pinrang. Kalau di kampung dikenalnya Uki. Asli Bugis memang. Iya, Bugis memang Bugis. Tapi kalau kuliah ini mirip Korea sebenarnya. Pasti banyak yang bilang begitu toh? Iya, banyak yang bilang. Biasa kalau nyanyi kato bilang kayak mirip di Korea, terus bilang kayak iya Korea memang kampungku Koreango. Koreango. Beda tipis sih. Beda tipis Ji. Jadi itu tadi dari kecil kita memang biasa ikut kompetisi atau apa? Coba cerita dulu. Iya, begini ceritanya awalnya. Waktu saya sekolah mulai SMP, saya memang suka nyanyi-nyanyi. Terus ya begitu nyanyi kamar mandi apa, tapi genre saya dulu lagu pop. Saya suka lagu pop dulu, rock begitu. Terus pas sekolah SMK saya dulu di SMK 2 Pinrang. Terus punya cita-cita
bilang dalam hatiku tuh bilang mudah-mudahan nanti ini saya bisa jadi anak band. Karena pada waktu itu anak band cukup dikagumi. Iya. Lagi lagi boomingnya pada saat itu. Pada saat itu. Jadi di masa sekolah itu SMA SMK saya bentuk band sama teman-teman saya. SMK di? SMK. Nama band pertama saya waktu itu Lemon Band. Wih. Lemon Band. Ya. Masih ada semua aja toh? Ada semua aja teman-teman, tapi jauh semua Mi. Oh, ada sibuk, semua Mi. Ya, kegiatannya. Terus setelah itu bubar. Tidak pernah manggung. Tidak pernah manggung, latihan terus gitu. Terus bikin lagi latihan terus coba berani masuk festival di Pindrang. Iya. Waktu itu ada festival besar di daerah bawah sana Benteng. Iya. Terus kita masuk daftar, kita berkompetisi, kebetulan masuk 10 besar final. Iya. Jadi saya pikir waktu itu cukup membanggakan prestasinya karena baru pertama kali masuk festival terus bisa masuk final ya. Besar, ya. Cuma waktu itu kita cuma dapat juara favorit ya. Tapi kan baru pertama. Baru pertama, lumayan. Ya. Selain itu pernah ikut audisi di mana di Makassar atau TV-TV nasional? Kalau dulu saya pernah ikut Rising Star, tapi waktu pertama ikut audisi begitu, saya dulu ikut AFI. Saya pernah Indosiar. Waktu tinggal di Jakarta, pernah tinggal di Jakarta beberapa tahun. Kalau tidak salah tahun 2000 berapa itu? Maksudnya 2009 kayaknya. Tinggal di Jakarta, kuliah atau memang mengejar cita-cita untuk menyanyi memang tujuannya? Kebetulan ada keluarga di sana, jadi saya coba ke sana jalan-jalan, akhirnya tinggal dan ya coba begitu. Sekalian Tommy juga. Sekalian Mi. Tapi pertama audisi itu gagal, baru pertama di juri lokal gagal. Terus pulang ke kampung. Lama kemudian ada lagi audisi The Voice. Saya masuk The Voice. Terus waktu itu sudah dari beberapa tahap, tinggal nunggu panggilan ke Jakarta, itu tahapnya. Tapi ya gagal. Gagal. Terus yang terakhir ini saya masuk Rising Star. Nah, Rising Star ini kalau tidak salah tahun berapa ya? Pokoknya Rising Star yang terakhir ini. Oh, yang terakhir ini belum lama itu berarti. Iya, belum lama. Waktu itu saya audisi online. Iya. Ada panggilannya dari apa namanya itu, golden ticket apa? Belum golden ticket. Saya kirim video, terus videonya lolos, terus disaring lagi itu video, terus lolos lagi. Setelahnya itu ada panggilan ke Makassar untuk rekam terakhir, audisi selanjutnya. Terakhir untuk ke Jakarta. Tapi pada waktu itu tidak sempat Kak, karena mepet. Saya dikabari subuh. Terus audisinya itu jam 9 pagi. Sementara saya jauh di Pindrang tuh. Jadi kita ndak hadiri, bukan karena itu ya. Jadi ndak ada juga ku lihat itu album kayak itu single yang dari Malindo di Malino. Itu lagu pop, single lagu pop. Kebetulan diproduser sama LD Anima yang basisnya Anima. Nah, itu lagu pop saya pertama yang dirilis di label. Yang lagu pop saya yang lain dirilis indie. Oh iya. Tunggu dulu. Singkat cerita ini karena lagu ini yang MYTY ini viral sekali kuliah. Alhamdulillah. Terakhir kemarin itu kuliah penontonnya 957.000. Iya. Nggak lama itu 1 juta. Iya, nggak lama. Alhamdulillah. Kulihat itu viral sekali di mana-mana, biar di Bali Bola juga putar tong itu lagu, apalagi di kantor. Nah, ini seru ini. Maksudnya mau cerita dulu. Iya, boleh. Dari awalnya siapa sebenarnya penciptanya itu lagu, musik kreatornya siapa semua tuh? Ya. Jadi awal sekalinya ini toh. Waktu itu
Saya sama teman saya penyanyi toh, temanku di Sidrap. Ya. Berangkat job malam saya berangkat di mobil. Terus bilang itu temanku, ini ada lagu Minang yang bagus. Iya. Terus saya dengar, setelah saya dengar di mobil langsung saya bilang, iya, hafal mi dulu, nanti saya bikin lirik bugisnya. Ya. Setelah lama saya bikin lirik bugisnya. Besoknya kita bawakan langsung versi bugis, karena kebetulan besoknya itu kita job lagi di pengantin di Sidrap. Terus kita bawakan. Terus waktu itu ada temanku namanya Sang Rewo, pencipta lagu juga. Ya. Dia rekam. Terus dia shoot, ada penonton yang lagi nangis dengar lagu itu. Pas selesai ditanya kenapa nangis, katanya suka sekali lagunya, bikin sedih, bikin apa, banyak ininya toh yang dia bilang. Terus bilang itu Sang Rewo, kayaknya bagus ini kita rekam. Kita coba merekam di studionya Amor di Rapang, yang punya itu Lakeng yang punya Amor. Terus setelah beberapa waktu saya berhubungan sama Lakeng, saya utarakan saya mau rekam lagu ini versi bugis, lagu Minang versi bugis. Terus beberapa hari kemudian saya ke studio mi. Iya. Tapi belum saya tentukan siapa duet saya. Iya. Tapi ada lirik bugisnya pada saat itu. Ada lirik bugisnya. Dibikin sebelum saya ke studio ini toh. Iya. Ada lirik bugisnya. Tapi saya kepikiran sama siapa kah bagusnya duet. Iya. Karena yang kutemani duet live yang di acara kemarin itu teman nyanyiku memang di Sidrap, tapi dia punya kesibukan pada waktu itu, jadi tidak sempat saya ajak. Iya. Terus saya berpikir siapa bagus ini. Terus terlintas di pikiranku toh, langsung pilih Kak Dewi Kakdi. Itu juga saya chat Dewi Kakdi, saya bilang, Kak Dewi, ini ada lagu, saya kirimkan linknya di YouTube. Ini lirik bugisnya, kalau bisa saya mau duet sama kita, bawakan lagu ini. Terus dia bilang, dia respon baik. Dia bilang, oke dek, saya mau, apalagi lagunya juga bagus. Iya. Saya atur waktu untuk ke studio. Beberapa hari kemudian ke studio rekam. Terus di studio itu beberapa jam dia hafal liriknya toh. Iya. Langsung rekam, penentuan nada dasarnya pada saat itu juga, rekamannya pada saat itu juga. Kita bikin musik guide-nya, yang bikin itu yang punya studio Lakeng ya. Kebetulan dia arranger juga, dia arranger banyak penyanyi bugis yang sudah terkenal. Dibikin musiknya, musik guide-nya, guide direkam akhirnya ya begitu. Padahal tidak mudah sebenarnya itu kalau kita duet sama Kak Dewi. Iya, karena dia range suaranya sebenarnya itu tinggi. Iya, itu yang susah diimbangi. Jadi tapi kalau pada saat itu dia memang mungkin ditakdirkan, karena pada saat itu langsung muncul jadi pikiranku bilang ajak Kak Dewi Kakdi saja. Tapi dari pihak keluarga sebenarnya ini memang mendukung Ki memang jadi penyanyi, atau memang sebenarnya keluarga itu dari awal maunya kita seperti ini, jadi ini mau dulu, tidak usah menjadi penyanyi. Kalau awalnya kebetulan orang tua saya juga almarhum bapak saya suka nyanyi dulu. Mungkin bakatnya dari situ. Tapi keturunan memang mungkin. Iya. Terus saya kan dulu karyawan ya. Pas saya mau berhenti, saya bilang sama mama saya mau berhenti kerja. Tapi dia melarang, "Kau mau kerja apa lagi kalau keluar dari situ?" Saya bilang, "Tenang saja, rezeki sudah diatur." Padahal cita-cita saya memang mau jadi penyanyi, penyanyi profesional begitu. Tapi saya tidak utarakan sama orang tua. Saya bilang, tenang saja, rezeki sudah diatur itu. Dan mungkin berkat doanya juga barangkali. Akhirnya sekarang jadi penyanyi betul. Iya, nadukung betul lah mikir sekarang ini. Iya, nadukung.
selama ini pernah dibully atau ada yang pandang sebelah mata atau bagaimana? Kalau yang masalah bully atau pandang sebelah mata, saya jarang saya dapatkan, karena kalau ada orang yang begitu saya tidak peduli. Ya. Jadi jarang saya dapat. Maksudnya biar Tommy apa? Ya, biar Tommy terserah. Ya. Mungkin dulu ada yang saya tahu, tapi tidak sampai ngorek bilang dia bilang apa, karena dari cerita orang saja tuh. Saya orangnya tidak suka Kak bilang terlalu enggak pusing ya, begitu. Terserah, yang penting saya berkarya. Itu Ji. Ya, pasti ada beberapa pengalaman lucu yang pernah kita dapat. Kira-kira apa itu? Kalau pengalaman lucu, bukan lucu sebenarnya, tapi ini sebuah proses. Waktu pertama saya terjun di dunia entertain begini, dulu waktu saya mulai band, belum solo, band saya pernah coba main di kafe tahun berapa itu. Zaman dulu pertama saya main di kafe cuma dibayar nasi goreng sama minuman dulu, zaman dulu. Terus pernah juga kejadian, ada salah satu produk rokok kita diundang pas sampai ke acara hujan. Padahal waktu itu perjuangannya ke tempat itu luar biasa. Hujan, jadi tidak jadi manggung. Tapi tetap dibayar waktu itu. Itu menguntungkan juga buat kita sebenarnya, tapi tidak capek-capek. Iya, tidak capek-capek. Begitu Ji, tidak ada yang. Maksudnya pernah jatuh di panggung atau? Oh, begitu. Apa Kalau insiden di panggung tidak ada, tidak pernah. Cuma ya wajar. Penyanyi yang apa namanya itu, celik keceklek. Keceklek ya, apa namanya itu? Tasaka. Iya, tasaka ya, biasalah, semua penyanyi pasti pernah begitu. Terus apalagi itu Ji, tidak ada yang terlalu ini. Pasti banyak cewek-cewek juga yang yang suka-suka ini. Kalau adalah banyak. Zaman dulu banyak, karena banyak kenalan cewek juga, tapi enggak sampai bagaimana tuh, artinya dijadikan kenalan saja. Anda ada yang nekat-nekat menajapri atau ada lebih dari itu, misalnya nak kira kapan open BO ini atau banyak di Facebook banyak bukan orang tua kah? Atau ada ton juga? Ada macam-macam ya. Macam-macam ya di Facebook, aduh. Jadi orang di rumah itu nalia itu biasa japrinya. Iya, nalia, tapi mengerti orang di rumah. Kebetulan saya sudah beristri. Kok begitu deh? Iya, dan punya 2 anak juga. Berkurang minanti fans itu. Enggak Ji, alhamdulillah semua mengerti Ji, dari yang undang Kak menyanyi mengerti Ji. Artinya tidak ada kendala dari itu, malah kalau saya pikir kalau kan biasanya ada orang bilang takut kehilangan fansnya atau kalau ada pasangannya Tapi bagi saya itu tidak berpengaruh Ji kayaknya, karena selama kita masih tidak sombong sama orang, tidak bakal hilang Ji. Karena memang jual suara Iya, jual suara bukan jual apa segala tapi macam. Kan ada biasa itu fans yang betul-betul nekat. Ya maksudnya nak ikuti atau selalu kena ganggu. Nah, ada. Dulu ada, kalau sekarang tidak ada karena mungkin mengerti juga saya sudah punya keluarga. Maksudnya kita memang ndak gubris atau kita balas tonji juga, kasih pengertian atau bagaimana? Kalau di sosmed biasa ada, misalnya di Messenger saya sempatkan selalu balas semuanya, supaya di Instagram juga di DM saya sempatkan balas semuanya, supaya itu yang saya hindari, jangan sampai bilang orang sombong sekali toh. Jadi sebisa mungkin saya balas dan sesopan, artinya tidak ada yang buat saling tersinggung, kecewa. Setelah sekian lama kita bernyanyi entah solo atau berduet,
Pasti kan segala banyak nih ceritanya ini yang kita temani duet, mulai dari Kak Nur Mesela, Kak Dewi Kadi. Kira-kira yang menurut tak paling enak, paling klop? Kalau paling klop artinya tergantung pendengarannya orang juga barangkali itu. Kalau bicara paling klop ya namanya kalau sudah penyanyi profesional pasti klop semua. Gitu deh. Ya apalagi satu. Maksudku untuk mengawinkan suara itu kan kalau duet itu tidak gampang. Nada laki-laki dengan nada perempuan yang itu. Kita nyaman dengan itu. Begini. Ada tingkat kesulitannya. Kalau misalnya saya duet bersama Dewi Kadi, itu kesulitannya itu ya begitu imbangi suaranya dia, karena dia kan tinggi suaranya, susah imbangi dengan suara saya yang tenor juga begini, susah. Terus sama pernah duet juga sama Haji Cica Alwi, sama dia kan sama tinggi, melengking juga jadi susah. Tapi kalau sama Nur Mesela itu artinya agak tebal suaranya ya. Iya, bagus tapi lebih rendah sedikit dari senior-seniornya kayak Dewi Kadi, Haji Cica. Artinya tingkat kesulitannya beda-beda. Tapi kalau masalah klopnya klop semua. Iya, bisa semua. Iya, bisa semua. Cuma tingkat kesulitannya itu yang susah diimbangi. Kalau mau dibilang kan hampir tidak ada waktu tak ini. Tiap hari menyanyi. Nah, bagaimana cara tak jaga suara tak itu? Kan kadang itu hilang atau serak atau batuk ya. Sebenarnya kalau suaraku pernah tonji drop. Artinya kalau ditanya masalah cara jaganya ya, cara jaganya sebatas ini Ji, minum vitamin Ji, itu Ji. Sama jaga pola makan sama istirahat. Ya itu paling penting. Jadi selama ini ada manajer tak atau sendiri Ki? Kalau masalah untuk job saya biasa lain-lain. Jadi ada memang orang yang saya anggap sebagai manajer, tapi dianggap ya kayak manajer keluarga apa segala macam toh, karena otomatis artinya kita terbantu juga kalau ada begitu. Jadi ada yang biasanya masuk di manajer, ada yang lewat saya langsung begitu. Artinya belum ada manajemennya, cuma kita sendiri yang secara ikatan kontrak enggak ada. Saya kira perlu itu, karena setengah mati saya rasa kalau kita mau atur mana jadwalnya, mana keuangannya, mana lagi harus fokus gitu untuk manggungnya supaya selalu fit tuh. Iya, mudah-mudahan kedepannya bisa. Pasti ada artis favorit atau yang menjadi panutan tak? Nah, kalau ada artis dalam negeri itu siapa kira-kira Nuta? Kalau artis Indonesia, saya idolakan Judika. Iya. Karena memang genre saya pop awalnya pop. Pop rock juga. Jadi idol saya Judika sama Doni Sibarani. Mantan vokalisnya ada band. Tapi terima endorse Miki juga ini. Kecil-kecilan. Kalau ada. Artinya kalau ada yang mau tinggal hubungi saja Instagram tadi. Iya, di Instagram. Bisa lewat DM karena tiap hari bisa periksa DM Instagram sama Messenger di Facebook. Tapi pernah juga di PHP itu maksudnya tampil kena tidak bayar atau bagaimana? Kalau masalah PHP begitu tampil terus enggak dibayar, enggak pernah. Cuma begini, pernah ada diundang, misalnya jauh-jauh hari diundang kita, terus dekatnya acara di cancel. Nah itu yang biasa terjadi begitu. Padahal sudah mediator, ada yang sudah dikorbankan, ada yang sudah ini, ujung-ujungnya cancel. Jadi cancel